Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imrodera Raisa. Saya dari kelas K3, jurusan manajemen non reguler. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang sumber-sumber hukum dalam Islam. Penentuan sebuah hukum baik, halal, mandub, mubah, makruh, dan haram tentu bukan perkara penentuan asal-asalan. Semua didasarkan pada sumber hukum yang jelas dan memang menjadi acuan agama rahmatan lil alamin ini. Setidaknya ada 4 sumber hukum Islam yang mesti kita ketahui, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Tulisannya berbahasa Arab dengan perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan hujah atau argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad dalam menyampaikan risalah kerasulan dan pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-Quran sebagai kalam Allah dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuat sebagai tandingan, walaupun manusia itu adalah orang pintar. Dalam surat Al-Isra ayat 88 Allah berfirman, "Katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain." Yang kedua itu ada dari hadis. Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Muhammad tersebut adalah sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk mentaati Rasulullah, seperti firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 32. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Al-Hadis sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberian keterangan, sebagai penaksis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada dalam Al-Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad ada kalanya atas petunjuk ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada kalanya berasal dari istijad. Yang ketiga ada ijma. Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam Moraef atau portal akademik Kementerian Agama bertajuk Pandangan Imam Syafi'i tentang ijma sebagai sumber penetapan hukum Islam dan relevansinya dengan perkembangan hukum Islam dewasa ini, karya Siti Fauzia Tunai. Ijma adalah salah satu metode untuk menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era globalisasi dan teknologi modern. Jumhur ulama usul fiqh yang lain seperti Abu Zahra dan Wahab Khalaf merumuskan jika ijma dengan kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara mengenai suatu kasus atau peristiwa. Ijma dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu ijma syari dan ijma sukuti. Ijma syari atau lafzi adalah kesepakatan para mujtahid baik
melalui pendapat maupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu. Ijma syar'i ini juga sangat langka terjadi, bahkan jangankan yang dilakukan dalam suatu majelis, pertemuan tidak dalam forum pun sulit dilakukan. Bentuk ijma yang kedua adalah ijma sukuti, yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengumumkakan pendapatnya tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak. Tidak ada seorang pun di antara mujtahid lain yang mengungkapkan perbedaan pendapat atau menyanggah pendapat itu setelah meneliti pendapat itu. Lalu yang keempat ada qiyas. Sumber hukum Islam selanjutnya itu qiyas atau analogi. Qiyas adalah bentuk sistematis dan yang telah berkembang vari rayu yang memainkan peran yang amat sangat penting. Sebelumnya, dalam kerangka teori hukum Islam al-Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir karena ia memandang qiyas lebih lemah daripada ijma. Salah satu contoh qiyas adalah perkara pelarangan minuman keras. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Di dalam ayat tersebut, yang disampaikan adalah pengharaman tentang minuman haram. Minuman ini merupakan minuman yang mengandung anggur yang memabukkan. Para ulama menafsirkan pengharaman minuman keras karena memiliki ilat yang sama dengan haram, yaitu dapat memabukkan. Jadi kesimpulannya itu keempat sumber hukum Islam yang mesti kita ketahui sebagai seorang muslim.